Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama Yuriko Pratama, NPM 2012011125, merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Lampung angkatan 2020 sebagai bentuk pengambilan nilai dari ujian akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara. Dosen pengampu Bapak Zulkarnain, yang mana pada kesempatan ini akan menyampaikan kesimpulan dari beberapa materi yang telah disampaikan dalam pembelajaran secara daring ini. Pertama adalah adanya definisi hukum tata negara. Definisi hukum tata negara itu bersumber dari 3 kata, yang mana adanya hukum, tata, dan negara, yang mana dalam 3 kata tersebut memiliki arti dan masing-masing, yaitu hukum merupakan aturan atau seperangkat aturan yang mengikat bagi warga negaranya. Kemudian ada tata yang merupakan susunan atau sistem yang mengatur. Kemudian adanya negara, merupakan organisasi yang berdaulat yang di dalamnya adalah adanya pemerintah yang mengaturnya. Dengan kata lain, dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari hukum tata negara adalah merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang kelembagaan di negara sesuai dengan mekanismenya yang memiliki tujuan bersama. Kemudian selanjutnya adalah materi tentang sumber-sumber hukum tata negara. Sesuai dengan materi selanjutnya adalah yaitu sumber hukum tata negara, di mana sumber hukum tata negara ini terdapat 2 golongan, yaitu secara material dan formil. Yang mana secara material adalah sumber dari pokok dasar hukum tata negara, yang dapat disimpulkan bahwa sumber itu terdapat dalam Pancasila sebagai pandangan hidup negara. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber secara formil yang dapat kita ambil dari yang pertama hukum peraturan ketatanegaraan, kemudian yang selanjutnya adalah hukum adat ketatanegaraan, kemudian ada hukum kebiasaan ketatanegaraan, kemudian ada jurisprudensi atau hukuman putusan hakim tun, kemudian yang selanjutnya adalah doktrin, ya, kemudian yang selanjutnya adalah perjanjian ketatanegaraan. Selanjutnya adalah materi tentang konstitusi, yang mana konstitusi tersebut memiliki 2 pandangan, yaitu pandangan secara luas dan secara sempit. Konstitusi merupakan hukum tertulis yang menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan suatu negara, yang mana konstitusi tersebut dalam arti luas merupakan sebagai acuan penyelenggaraan negara yang digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu sumber hukum secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang tertulis adalah seperti peraturan perundang-undangan, kemudian Perpu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari adat atau kebiasaan. Namun di luar hal tersebut, konstitusi juga memiliki arti pandangan secara sempit, yaitu yang ada di Indonesia. Contohnya adalah peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang pada saat itu berlaku digantikan dengan Undang-Undang Dasar sementara yang pada dasarnya mengalami perubahan-perubahan hingga saat ini tetap memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah materi tentang sejarah ketatanegaraan, ya, yang mana pada saat itu bangsa Indonesia diduduki oleh penjajah dari pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian diawali juga dengan didudukinya oleh penjajahan dari Jepang, yang pada saat itu telah menyerah kepada sekutu yang memberikan perjanjian kemerdekaan terhadap Indonesia. Namun kenyataannya pada titik temu dari perjuangan tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan kemerdekaan, ketatanegaraan Indonesia kembali dihadapkan dari bentuk penjajahan Hindia Belanda yang tidak terima akibat pernyataan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Kemudian setelah berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda yang diawali dulu adanya perjanjian konferensi Meja Bundar, ya, yang dapat kalian lihat sendiri isi dari perjanjian-perjanjian tersebut, hingga pada akhirnya diterbitkannya Orde Baru yang diawali dengan Super Semar pada saat itu,
Ya, salah satu contoh dari kebijakan Orde Baru tersebut, memasuki Orde Baru tersebut adalah pemerintahannya Bapak Soeharto pada saat itu, yang menjadi presiden, yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu menduduki masa jabatan 5 tahun, ya dapat dipilih kembali dalam satu periode. Ya, itu salah satunya. Kemudian terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dari pernyataan pada saat itu adalah pembangunan ekonomi yang seharusnya berbasis kerakyatan, namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah materi tentang dinamika ketatanegaraan, yang mana diawali pada saat itu berlakunya Undang-Undang Dasar pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun kenyataan bangsa Indonesia ini belum memiliki Undang-Undang Dasar pada tanggal 17 Agustus. Namun selang sehari kemudian baru ditetapkannya lah Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu dinamika pada tanggal 27 Desember 1945 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950. Mengapa hal tersebut terjadi? Bangsa Indonesia berubah menjadi negara Indonesia Serikat karena bangsa Indonesia belum lagi terlepas dari masa penjajahan Belanda yang ingin menguasai negara Indonesia pada saat itu. Kemudian bentuk dari pemerintahan Belanda tersebut ingin membuat negara Indonesia yang tadinya adalah negara kesatuan berubah menjadi negara serikat. Kemudian berlanjut lagi pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan tanggal 5 Juli 1949, yang mana pada dasarnya adalah bangsa Indonesia menginginkan bangsa kesatuan pada saat itu. Kemudian hal tersebut didorong pula dengan adanya pengeluaran bangsa Belanda yang membuat pernyataan dari Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia dan Sumatera Timur, yang jelas pada saat itu menyatakan ingin negara kesatuan. Secara tidak langsung adalah membuat wibawa dari negara Republik Indonesia Serikat ini semakin runtuh. Kemudian dari 5 Juli 1949 tersebut hingga sekarang berlaku kembalilah Undang-Undang Dasar 1945 yang dikeluarkanlah Dekret Presiden 5 Juli 1949. Ini adalah materi tentang bentuk dan kedaulatan Republik Indonesia, yang mana dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang bab pertama, yaitu tentang bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia, yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa bentuk negara Republik Indonesia adalah bentuk negara kesatuan. Kemudian diperjelas kembali di dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kemudian selanjutnya pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang bersumber dari hukum dasarnya adalah Pancasila yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah materi tentang negara hukum dan demokrasi. Yang perlu kita ketahui bahwa negara hukum merupakan negara yang menitikberatkan adanya aturan hukum demi keadilan atau kesejahteraan bagi warga masyarakatnya. Kemudian adanya demokrasi yang mana lebih dominan terhadap hasil keputusan masyarakat, bahwa negara Indonesia ini memberikan kebebasan terhadap masyarakat, namun dibatasi dengan adanya negara sebagai bentuk negara hukum, yang artinya tidak semenang-menang atas kehendak dalam menyampaikan aspirasi. Oleh sebab itu, negara hukum dan demokrasi ini bersinggungan, tidak dapat dilepaskan, karena sesuai dengan yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dalam menjalankan suatu demokrasi yang ada di negara kita. Layaknya adalah kepentingan tersebut harus ada untuk mewakili kesejahteraan dari masyarakat tersebut, yang mana telah dijelaskan kembali adanya aturan-peraturan hukum yang mengikat dalam materi tentang kelembagaan negara. Perlu teman-teman ketahui bahwa kelembagaan negara di Indonesia itu
dimuat oleh dua ketentuan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar, yang kedua adalah Undang-Undang. Undang-Undang Dasar yang sebagaimana telah dijelaskan bahwa lembaga negara tersebut sebagai bentuk hasil dari Undang-Undang Dasar. Contoh pertamanya adalah Presiden, Wakil Presiden, kemudian MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga akhirnya Komisi Yudisial. Nah, selain di luar dari pembentukan lembaga negara yang diatur dalam berdasarkan Undang-Undang Dasar, ada pula kelembagaan negara yang diatur berdasarkan undang-undang. Salah satu contohnya adalah lembaga kejaksaan dan KPU. Kemudian ada lagi kelembagaan negara yang paling terendah tingkatnya adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan adanya peraturan-peraturan menteri. Oleh sebab itu dapat kita tarik kesimpulan kelembagaan negara itu terbagi menjadi 3 golongan lapis. Yang pertama adalah lembaga pemerintahan tinggi, yang mana telah dijelaskan tadi sebagai bentuk hasil dari pembentukan Undang-Undang Dasar. Kemudian ada yang terakhir adalah lembaga negara yang dibentuk oleh peraturan-peraturan dalam materi tentang pemerintahan daerah, yang mana pemerintahan daerah tersebut menjalankan kekuasaan pemerintahan pusat sebagai bentuk dari otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintahan daerah yang dibentuk berdasarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ya, kemudian pemerintahan daerah ini menganut sistem adanya desentralisasi, yang mana pemerintah daerah tersebut berwenang untuk melaksanakan atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan daerahnya tersebut. Namun di luar tersebut adanya koordinasi atau tanggung jawab terhadap pemerintah pusat. Materi yang selanjutnya adalah tentang HAM dan KAM. Di sini dari materi yang telah kami pelajari dapat saya jelaskan bahwa HAM tersebut merupakan hak asasi manusia yang diperoleh sejak orang tersebut berada di dalam kandungan. Namun dalam pengertian KAM merupakan kependekan dari adanya kewajiban dari seseorang yang telah memiliki hak semenjak dia berada di kandungan. Artinya bahwa seseorang yang memiliki hak asasi manusia tidak serta-merta dengan adanya dia sebagai definisi memiliki hak berwenang berbuat segala bentuk yang ia kehendaki. Namun di luar hal tersebut terdapat batasan-batasan, yang mana pula dalam memperoleh dari hak tersebut kita harus menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya untuk memperoleh hak yang kita inginkan. Selanjutnya adalah materi tentang lembaga perwakilan. Sebagai contoh adalah lembaga badan legislatif yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Yang saya dapat simpulkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan gabungan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih anggotanya secara langsung dalam pemilu, ya, yang tugas dari MPR tersebut adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar hingga Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah yang memiliki wewenang-wewenang sebagai bentuk dari usul-usulan dalam pembuat undang-undang. Semua materi yang terakhir adalah tentang materi peradilan tata negara. Peradilan tata negara merupakan peradilan di bawah peradilan Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan dari suatu sengketa yang berkaitan dalam peradilan tata usaha negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Apabila terdapat salah-salah kata dalam penyampaian, lebih kurangnya saya mohon maaf secara pribadi. Sebagai bentuk penyertaan nilai ujian akhir semester, saya mohon maaf kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.